Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najat Navita Azhara, absen 22 dari kelas 11 semester 7. Saya akan menjelaskan tentang isi hak oktroy yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC pada tahun 1602. Berikut isi haknya. VOC dapat memonopoli perdagangan di wilayah Asia, mendirikan benteng dan kota dagang, mengadakan perjanjian dengan raja, dapat mencetak dan mengedarkan uang sendiri, dapat berperang dan memerintah wilayah jajahan, selayaknya negara. Perbedaan Perjanjian Tordesillas dan Perjanjian Saragossa. Perjanjian Tordesillas tahun 1494. Pada akhir abad ke-15, Portugis dan Spanyol gencar-gencarnya menjelajah samudra untuk menemukan wilayah baru. Agar tidak terus berselisih, Paus akhirnya membuat garis imajiner di Samudra Atlantik. Dengan Perjanjian Tordesillas, dunia dibagi menjadi dua. Di wilayah barat menjadi milik Spanyol dan wilayah timur menjadi milik Portugis. Akibatnya, Spanyol lebih banyak menguasai benua Amerika, sedangkan Portugis menguasai Afrika, Asia, termasuk Nusantara. Perjanjian Saragossa tahun 1529. Walaupun sudah ada Perjanjian Tordesillas, pertikaian terus muncul ketika kedua negara berebut Maluku yang kaya rempah. Akhirnya dengan perjanjian ini, Portugis menetap di Maluku dan Spanyol harus pindah ke Filipina. Akibatnya, Portugis yang menguasai perdagangan rempah dan Spanyol harus ke Filipina. Sebab umum dan sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Berikut sebab umum dan sebab khususnya. Sebab umum yaitu wilayah Kesultanan Mataram yang semakin menyempit, Belanda turut ikut campur dalam urusan interkesultanan. Kekecewaan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan Islam. Sebagian bangsawan kecewa terhadap Belanda dikarenakan menghapus sistem penyewaan tanah oleh bangsawan kepada petani, dimulai pada tahun 1824. Kehidupan rakyat yang semakin menderita dikarenakan banyak pajak. Untuk sebab khususnya yaitu Belanda memasang patok-patok melewati makam leluhur Diponegoro. Dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia terhadap bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa kolonial membatasi penguasaan bangsa Indonesia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun Hindia Belanda turut memperkenalkan iptek modern seperti persenjataan, kendaraan tempur, dan alat komunikasi. Pada abad ke-18 didirikan Batavia Genootschap van Wetenschappen dan Lembaga Biologi Molekuler Eichmann sebagai lembaga ilmu pengetahuan. Setelah kemerdekaan, akses iptek menjadi luas untuk bangsa Indonesia melalui pendidikan, sehingga lahir inovasi dan eksperimen baru. Jejak iptek pada masa kolonial tetap bermanfaat, seperti di bidang komunikasi ada telepon dan radio, di bidang transportasi ada kereta api dan kapal uap, dan di bidang pertanian ada irigasi dan pupuk kompos.